Selamat pagi, saya Elvi Teresia dengan NIM 1933053. Di sini saya akan membuat suatu video tentang rangkuman dari materi antifungal. Infeksi jamur atau mikosis tersebar luas di Indonesia. Misalnya jamur pada kulit yaitu panu atau kutu air, atau selaput lendir misalnya sariawan. Pada orang sehat, infeksi ini sebagian besar kecil lebih merupakan gangguan daripada ancaman. Namun, mereka menjadi masalah yang lebih serius ketika sistem kekebalan terganggu atau ketika organisme memperoleh akses ke sirkulasi sistemik. Jika ini terjadi, infeksi bisa berakibat fatal. Jenis infeksi jamur. 1. Jamur dapat menyebabkan infeksi superfisial atau dalam. Infeksi superfisial melibatkan kulit, rambut, dan kuku. Spesies jamur yang menyebabkan infeksi superfisial disebut dermatofit. 2. Infeksi pada kulit disebut tinea. Dengan demikian, tinea pedis adalah kaki atlet dan tinea capitis adalah kulit kepala kurap. Jamur tertentu menyerang jaringan subkutan, menyebabkan abses atau granuloma, kadang-kadang disebut dengan misetoma. 3. Infeksi jamur dalam dapat menyebar secara sistemik dan menyerang jaringan, menghancurkan organ vital di imunokompromised host, tetapi biasanya menyelesaikan atau tetap laten dalam jika tidak host normal. Jamur dapat dibagi menjadi endemik dan oportunistik. Jamur endemik adalah spesies invasif yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Misalnya Coccidioides di barat daya Amerika Serikat, Phytoplasma di Ohio lembah sungai. Jamur oportunistik misalnya Candida, Aspergillus, Mucor, Cryptococcus adalah organisme di mana-mana yang baik menjajah individu atau ditemui dari sumber lingkungan. Pada individu dengan defisiensi imun, jamur oportunistik menimbulkan invasif yang mengancam jiwa. Obat amphoterisin, mekanisme aksinya mengikat ergosterol di sel jamur dan membentuk pori-pori bocor. Aplikasi klinisnya Candidemia dan infeksi yang disebabkan oleh Aspergillus blastomios dan Hitoplasma. Farmakokinetiknya berbagai bentuk. Intravena untuk infeksi sistemik, topikal untuk infeksi mata atau kandung kemih. Toksisitasnya yaitu nefrotosisitas adalah pembatasan dosis aditif dengan obat nefrotoksik lain. Reaksi infus, menggigil, demam, dan kejang otot. Obat golongan azol yaitu ketoconazol, fluconazol, posaconazol, voriconazol, isavuconazol. Mekanisme aksinya memblokir sintesis ergosterol. Resistensi dapat terjadi dengan penggunaan jangka panjang. Mukormikosis. Aplikasi klinisnya aspergillosis atau vorionazol. Blastomikosis yaitu itraconazol, fluconazol. Dan farmakokinetik klinisnya berbagai bentuk topikal dan oral. Untuk dermafitosis bentuk oral, parenteral karena menghambat mikosis. Toksisitasnya, ketoconazol jarang digunakan pada infeksi jamur sistemik, hati, dan adrenal P450S azol lainnya. Kurang toksik, tetapi dapat menyebabkan glupsets dan ruam voriconazol, menyebabkan gangguan penglihatan
dan resiko dosis D pada kehamilan. Golongan echinocandins, obatnya caspofungin, micafungin, anidulafungin. Mekanisme aksinya menghambat glukan sintesis, mengurangi sintesis dinding sel jamur. Aplikasi klinisnya pengobatan kandidemia, caspofungin juga digunakan sebagai penyelamatan pada aspergillosis. Farmakokinetiknya bentuk intravena, meningkatkan kadar nifedipin dan siklosporin. Golongan terbinafin, obatnya naftifin. Mekanisme aksinya menghambat epoksidasi akumulasi skualen beracun bagi jamur. Aplikasi klinisnya infeksi jamur mukokutan terakumulasi panjang. Farmakokinetiknya durasi aksi oral panjang. Toksisitasnya gastrointestinal dan sakit kepala. Sekian dari video hafalan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.